iya dong, kambireng. Oh, salah dong. Assalamualaikum pemirsa, di pertemuan ini kita menceritakan kisah nyata seorang pengamal sholawat Wahidiyah yang dialami oleh Budi. Pada suatu ketika ada sekelompok pemuda yang salah satunya Budi berlibur merayakan tahun baru ke salah satu tempat wisata pantai selatan. Sudah menjadi banyak orang kalau di tahun baru ada rekreasi bersama untuk merayakannya. Selain hari libur juga kalau di tahun baru memang seluruh tempat wisata ramai pengunjung. Dengan bersukaria sekelompok pemuda tersebut berangkat rekreasi bersama-sama dengan temannya. Sesampainya di tempat wisata pantai selatan, sekelompok pemuda tersebut merayakan tahun baru dengan gembira bersama wisata-wisata yang lainnya. Kalau rekreasi di pantai tentunya selain ada yang bersantai pasti banyak juga yang berenang dengan sukaria. Memang pada waktu itu situasi pantai sangat ramai sekali, tidak seperti hari libur biasanya. Dari sekelompok pemuda tersebut sudah sepakat kalau acaranya betul-betul dibuat santai, untuk bersenang-senang dan dijadwalkan akan pulang sore dari pantai tersebut. Dengan banyaknya pengunjung di pantai itu, kadang-kadang kita tidak bisa mengontrol kegiatan-kegiatan teman-teman kita. Jeng budal gumuruh saking tengahing samudra. Menjelang jam 4 sore waktu tidak terasa, pengunjung pun sudah mulai berangsur-angsur habis untuk pulang masing-masing. Sekelompok pemuda tersebut menjelang jam 4 sore berkumpul di tempat yang ditentukan. Dikarenakan waktu sudah sore dan mengadakan persiapan untuk kembali pulang ke rumah. Dengan tidak disadari dari salah satu pemuda tersebut yang bernama Budi ditunggu sampai jam 5 sore, bahkan sampai menjelang maghrib belum kembali ke titik kumpul tersebut. Kemudian dari beberapa temannya ngomong kalau Budi tadi berenang di pantai bersama pengunjung yang lainnya. Dengan gelisah dan cemas, akhirnya teman-temannya mencari di sekitaran pantai tersebut. Dicarilah sampai maghrib tiba dan tidak bisa menemukan Budi. Karena situasinya sudah larut malam dan pengunjung sudah sepi, sekelompok pemuda tersebut memutuskan untuk pulang. Karena Budi yang hilang dicari-cari juga tidak menemukan dan tidak tahu dia di mana.
Ataukah dia pulang mendahului? Ujar salah satu temannya. Keesokan harinya salah satu pemuda tersebut bermain ke rumah Budi. Ternyata Budi belum pulang juga. Singkat cerita, setelah 3 hari dari rekreasi tersebut, Budi pulang dengan sendirinya. Begitu dengar kalau Budi sudah pulang, akhirnya teman-temannya mendatangi Budi ke rumahnya untuk menanyakan kabar kok sampai 3 hari baru pulang. Dan teman-temannya ngomong kalau waktu itu semua mencarimu dan tidak menemukan. Kemudian setelah teman-temannya diam dan tercengang melihat Budi, Budi pun akhirnya bercerita ke teman-temannya kalau waktu di pantai saya berenang. Tanpa saya sadari waktu berenang saya terseret arus menuju ke tengah lautan. Ujar Budi sambil melihat teman-temannya yang lagi bengong. Dalam kondisi tidak sadar waktu di tengah laut tersebut, saya didatangi sekelompok wanita-wanita cantik. Dan diajaklah saya berjalan ke suatu tempat yang belum pernah saya tahu. Ujar Budi. Ternyata saya diajak ke istana yang megah dan indah di tengah lautan tersebut. Sesampainya di istana, wanita-wanita cantik tersebut menunggu kehadiran sang ratunya. Tidak kusangka akhirnya sang ratu keluar menuju tempat duduknya. Ratu tersebut sangat cantik sekali dengan rambutnya yang panjang dan berbaju serba hijau. Ternyata sang ratu tersebut adalah Ratu Pantai Selatan atau biasa disebut Nyi Roro Kidul. Ujar Budi sambil meneguk segelas air putih. Setelah sang ratu melihat saya, spontan kaget dan bicara ke para wanita-wanita suruhannya tersebut. Hai, jangan ngajak pemuda ini. Kenapa pemuda ini kok kalian ajak ke istanaku? Seru sang ratu ke anak buahnya. Pemuda ini santrinya Mbah Yai Majid. Segera antar pulang ke rumahnya pemuda ini. Seru sang ratu memerintah anak buahnya. Budi pun bercerita ke temannya kalau dia juga tidak sadar dan tidak tahu tiba-tiba sudah berada di depan rumah setelah diantar oleh wanita-wanita cantik yang disuruh oleh Ratu Pantai Selatan tersebut. Begitulah Budi bercerita ke teman-temannya sambil mengucapkan Ya Sayyidi Ya Rasulullah sambil menangis. Betapa besarnya kasih sayangnya beliau Mbah Yai Majid mualif sholawat wahidiyah ke seluruh pengamalnya atau santri-santrinya. Ujar Budi sambil meneteskan air mata. Beruntunglah kita pemirsa yang menjadi santri-santrinya, atau menjadi para pengamal dan menjadi pejuang sholawat wahidiyah. Dan kisah ini diceritakan salah satu saksi yang masih sehat dan beliau ikut berjuang mensiarkan sholawat wahidiyah sampai sekarang. Sekian kisah mistis dari teman kita. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan kami mohon ampun beribu-ribu ampun pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.